Semoga anak-anak di rumah semuanya sehat ya. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi lagu yang pertama, Kakek Nenek, dan lagu yang kedua, Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah anak-anak, sekarang kita masuk dalam doa pembukaan. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, hari lepas hari hingga saat ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mengikuti ibadah. Berkatilah ibadah kami hari ini, dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan, sekali lagi kita memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap
berdoa dulu ya. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh berlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang tiba saatnya kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus, pasal 14 ayat 53 hingga 65. Markus pasal 14 ayat 53 hingga ayatnya yang ke-65. Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lainnya. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, Anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, Anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?"
Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini? maka mereka berteriak lagi, katanya, Salibkanlah dia! Lalu Pilatus berkata kepada mereka, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? namun mereka makin keras berteriak. Salibkanlah dia! Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, Salam, hai raja orang Yahudi. pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus.
Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Jadi anak-anak di rumah tidak boleh melawan orang tua, harus rajin belajar, rajin mengikuti infak, rajin berdoa. Bisa kan anak-anak? Nah, anak-anak semuanya, selamat menyambut Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah anak-anak, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, kita menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Baiklah anak-anak, kita akan berdoa syafaat dan doa penutup. Anak-anak semuanya berdiri ya. Dan doanya akan diakhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, agar kami boleh menjadi anak yang rajin mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami dalam masa pertumbuhan dan juga di bangku pendidikan, dan biarlah kami boleh menjadi anak yang rajin belajar, dengar-dengaran, dan terlebih kami boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berikan kami semua kesehatan dan juga umur panjang. Tuhan Yesus, kami juga mau mengucapkan terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai saat ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa minggu depan.